Nah mau saya, ibu juga dulu bangun keyakinan dulu. Emang ada gak sih Pak Haji di Al-Quran? Terangin bos. Bangun keyakinan. Ibu, apapun yang jadi apa-apa yang kita hadapi di kehidupan ini, supaya kita itu bisa mencapai apa yang kita hajatkan, kunci utamanya adalah yakin. Yakin. Keyakinan tingkat tinggi yang harus kita punya dulu. Ibu melakukan apapun, kalau keyakinannya kendor, lemah, pasti melorot. Ibaratnya kalau celana nih kolornya kendor, melorot. Betul ya? Iya. Jadi mesti dikencengin, keyakinannya dikencengin, biar celananya nggak melorot. Karena Haji Marco melorot tadi. Waktu berangkat melorot, pas pulang habis dari makan-makan kenceng lagi kan, karena perutnya diisi keyakinan. Ya. Iya. Kunci utamanya di situ, Ibu. Jadi harus dibangun, yakin. Kalau Pak Haji kan menyemangati kita luar biasa, Ibu. Ya, Diman. Diangkat dulu, enggak apa-apa kalau ini. Angkat dulu. Angkat dulu aja. Angkat dulu. Dari rumah makan Medan Baru tuh ngebel. Ada yang ketinggalan. Iya. Jadi Pak Haji selalu seperti tadi, pasti, yakin. Apa yang kita hajatkan kita ucap. Ini yang kita bangun itu dulu. Kalau Ibu sudah menyampaikan, kalau saya pulang dari sini pasti didatangi, Pak Haji, itu berarti Ibu kan sudah ngeblok. Udah kan? Iya sudah. Udah bayangannya juga Iya pasti sudah membayangkan sesuatu yang tidak enak. Bayangkan aja sesuatu yang enak-enak. Semuanya harus enak. Ya. Bayangkan besok banyak gitu. Ya, artinya jangan mengundang masalah. Masalah jangan sampai dipikir saja tidak, dibatin saja tidak. Tapi harus yakin bahwa semua pasti Allah selesaikan. Gimana caranya? Kita kembalikan kepada Allah. Kita punya Allah. Ini yang harus kita bangun. Ibu jalan nih, tadi sudah sampaikan Pak Haji, kalau yakinnya kendor, pasti kegiatannya juga akan kendor, melorot. Dengan melorot kita semakin lemah. Semakin lemah kita semakin menyerah. Kalau sudah menyerah ya sudah pasrah. Selesai. Nah, maka Ibu harus kuatkan keyakinan dan beraktivitas. Berbuat. Pak Haji yang selalu sampaikan, yakin, berbuat. Bergerak, berbuatnya apa? Mendekat kepada Allah. Kalau sekarang yang kita hadapi sekarang gorengan, ya sudah kita yakin dengan gorengan, kita kerjakan. Jangan beralih dulu ke bidang lain dulu. biar fokus. Kalau beralih nggak fokus, keahliannya tidak jadi ahli, memulai baru lagi. Sudah jalani terus gorengan, suatu saat akan ada rezeki yang tidak diduga-duga lewat jual gorengan itu. Wasilahnya lewat jualan gorengan. Caranya apa saja nanti, tidak mesti dari hitungan nggak boleh gorengan 1.000. Ibu akan menghitung 1.000. Kalau laku 1.000 butir itu baru dapat uang 1 juta. Kan hitung begitu. Gimana mau dapat 10 miliar? Mana 10 miliarnya? Itu kan mikir. Mikir. Otak kita.
Nah, dari mana? Enggak. Allah, Ibu. Jadi saya ulangi dulu lagi yang disampaikan Pak Haji. Kita yakin, berbuat. Itu kalau bahasa agamanya Ibu, itu Ibu baca Quran, Ibu akan selalu banyak ketemu ayat yang bunyinya amanu wa amilu sholihat, illalladzina amanu wa amilu sholihat. Banyak ya, sering baca itu ya. Itu artinya yang disampaikan Pak Haji itu amanu, artinya beriman. Berarti beriman itu artinya yakin pasti Allah. Yakin kemudian diiringi dengan amilus sholihat, berbuat baik, bergerak, tidak boleh diem tapi bergerak. Diem kok bergerak. Nah, diem tapi kita beraktivitas, selalu tidak boleh yang positif. Kita dekatkan kepada Allah. Ibu kalau melihat kecoa itu kalau dia terbalik, dia nggak bergerak, pasti semutnya nyerang. Itu penyakitnya datang, setannya datang ke kita kalau kita nggak berbuat. Tapi kalau dia terlentang, dengan dia bergerak bisa balik lagi, sehingga dia bisa beraktivitas, bisa bertahan hidup. Semangatnya seperti itu, Ibu. Apa Ibu pengen jadi kecoa? Jadi jadi nyontohnya nggak enak, kecoa. Jadi harus semangat. Pertama, yakin, semangat. Kenapa kita harus yakin dan semangat? Karena Allah menjanjikan kepada kita semua ini, dengan yakin dan semangat Allah akan memberikan uang. Kalau diberi harta, Ibu kan masih ngambang. Ya, masih ngambang. Apa iya Allah, hartanya harta apa itu kan gitu. Jadi kita yakini bahwa Allah berjanji memberikan uang. Jadi bunyinya itu wa yumditkum bi amwal, akan aku berikan kepadamu, pasti niscaya aku lipat gandakan, aku berikan, aku lipat gandakan apa? Mal itu artinya bisa uang, harta yang melimpah, dikasih, Bu. Caranya bagaimana? Caranya yakin. Itu kan janji Allah. Allah berjanji. Caranya bagaimana? Harus satu, yakin. Terus yang kedua, Allah di ayat yang sebelumnya Allah kasih caranya. Caranya adalah fakultus taghfiru rabbakum, maka aku katakan kepada mereka itu kita, taghfiru, mohon ampun. Jadi kita hindari sifat yang 18. Dengan kita menghindari itu, bersihkan diri kita dari sifat-sifat yang 18 itu, yang di diri kita nggak ada tadi Ibu sampaikan tadi. Nanti kalau datang gimana ya caranya ya? Nggak ada ngeluh, nggak ada sedih, nggak ada murung, nggak ada mikir. Yakin, pasti bisa diselesaikan. Pasti Allah memberikan jalan keluar. Pasti orangnya tidak nagih. Pasti orangnya membebaskan. Karena Pak Haji kan selalu sampaikan, orang berhutang itu, kalau Ibu punya tagihan ke orang, nggak usah ditagih. Karena bunyinya ayat seperti itu, Bu. Nggak ada nagih, utang tagihlah, nggak ada Pak Haji memang. Jadi bunyinya itu, kalau ada
hutang catat, itu ada, catat. Terus tidak boleh ditagih memang, itu lupakan, ikhlaskan, itu lebih baik bagimu. Beri tangguh dan ikhlaskan. Itu ayatnya ada begitu. Maka ibu jadilah seperti itu. Pasti ayat ini jadi pada saya, dia tidak akan nagih pada saya. Tapi kalau bisa Bu, utang itu harus dibayar. Kalau Kenapa? orangnya Karena mengikhlaskan. kalau ibu utang nggak dibayar, nanti ibu sampai kapanpun nggak akan masuk surga. Ya. Makanya ibu nanti praktekin ilmu RDAY biar ibu punya uang untuk bayar utang. Memang ada niat saya kan Pak, tapi sekarang ini belum ada. Iya. Iya, makanya ibu nanti praktekin ilmu RDAY. Bisa nggak bisa ibu harus pakai ilmunya RDAY. Apa tuh? 1, yakin. 2, ibu harus paksain baca Qurannya 12 juz. Karena kalau ibu nanti cair 10 miliar, Selesai. utang dibayar semua. Karena kalau ibu utang nggak dibayar, 1 rupiah pun nggak dibayar, itu yang menghalangi ibu masuk surga. Kita semua ada di surga, ibu nggak ada di surga, kan kasihan. Kadang kita tengokin, Bu, Naik. ayo dong masuk surga. Kata Allah nggak bisa, dia belum bayar utang. Makanya ibu paksain baca Quran 12 juz untuk bayar utang. Bonusnya apa Pak Haji kalau saya baca Quran 12 juz? Nanti ibu bisa berangkat haji, visanya furodah 2026. Itulah Pak. Karena itulah Bapak apa ngomong itu tahun 2026 bisa naik haji sama anak yatim. Ada kan YouTube Bapak? Ada. Iya, visanya furodah. Tapi syaratnya mesti baca Quran dulu 12 juz. Kalau ibu nggak bisa baca Quran 12 juz, nanti malu-maluin. Antara maghrib sampai isya, ibu di sana mau ngapain? Dari asar mau menuju maghrib, ibu mau kemana? Saya Pak pernah praktekan ini Pak dari jam 12 karena masih pertama itu ya waktu itu. Ya. Sampai jam 10 siang Pak. Nanggung masih kita pergi jam 10 langsung saya baca tamat 1 jam 12 juz itu. Oh iya. Sampai jam 10 siang. Oh ya nggak apa-apa. Ajarin bos. Yang bacanya Iya, Ibu. cepet. Jadi Nih dengerin nih bacanya. ibu tidak harus maksain harus selesai sampai jam 10, sudah tidak istirahat, enggak. Nggak mau. Jadi Pak Haji batasin kita baca Qurannya adalah bangun jam 00, karena ajarannya di Al-Quran begitu Bu. Bangun jam 00, senyum, mandi, sholat tahajud secukupnya. Kalau waktunya longgar bisa 83, kalau enggak boleh Ibu 43. Habis itu langsung baca Al-Quran. Tetapi fisiknya harus disiapkan. Fisiknya harus disiapkan. Jam 8 Ibu harus sudah mulai tidur, istirahat. Sehingga jam 12, kalau jam 8 bisa tidur, 9, 10, 11, 12, 4 jam. Cukup kita fresh. Sehingga kita bisa bertahan dari jam 12 sampai subuh, sampai matahari terbit maksimal. Setelah itu istirahat, aktivitas yang lain. Nah, ibu kalau berarti kan sudah bisa baca Quran. Nah, ibu tinggal meningkatkan cara bacanya, intonasi membacanya, patokan. Gimana ibu bisa dapat 12 juz sampai matahari terbit. Kalau di sini matahari terbit jam 6, mungkin di Sumatera Barat sana jam 7 baru terbit, gitu kan? Jadi ukurannya bukan jam, ukurannya matahari terbit. Karena kalau di ibu di Sumatera sana jam 7 baru terang ya. Nah, jam 6 masih gelap. Kalau di sini jam 6 sudah mulai terang, begitu. Nah, yang pertama itu siapkan fisik, istirahat. Yang kedua cara bacanya, ibu punya patokan. Patokannya ibu 1 menit targetnya harus bisa baca 1 halaman. Nah, bikin dasar patokan. Caranya gimana? Ibu baca ayat surat terpendek saja yang ibu hafal. Apa contohnya?
Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Ibu baca seperti ini, targetnya 1 menit 15 kali. 1 menit. Jadi ibu baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka. Kalau 1 menit ibu bisa 15 kali seperti bacaan ini, itulah menjadi dasar. Kalau lagu ya nada dasarnya seperti itu, sehingga baca di ayat manapun ibu harus seperti itu. Jadi kalau itu tadi tidak patokan, ibu baca di surat Al-Baqarah awal juga bisa. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau ini bisa, maka ibu bisa 1 halaman 1 menit. Mungkin awal-awal enggak ya, belum ya, mungkin 2 menit mungkin. Kalau bisa 1 menit berarti ibu 1 jam bisa 3 juz. Yang ketiga, ibu bacanya tidak harus energi penuh seperti tadi. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Ndak, boros. Lirih, bukan pelan. Lirih, berbisik. Telinga tetap mendengar. Gimana? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Berbisik tapi dengar. Ini 1, hemat energi. Yang kedua, bisa lebih cepat. Kan suaranya tertahan di sini saja, di mulut saja, kita mesti dengar, hemat energi, kita tidak cepat capek. Nanti dapat 3 juz 1 jam, udah istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu, ngeteh dulu, istirahat, baca lagi, ngantuk lawan. Dengan baca Quran itu pasti yakin akan dapat kebaikan lebih dan Allah pasti berikan keutamaan. Karena ada hadisnya ibu. Ini yang harus ibu pegang ini. Hadisnya, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, berarti membaca Al-Quran, daripada berzikir dan berdoa, Allah berikan keutamaan yang lebih kepada orang yang membaca Al-Quran daripada berzikir dan berdoa. Jadi keutamaannya itu apa? Banyak. Hajat ibu bisa terkabul. Persoalan yang ibu hadapi bisa Allah selesaikan. Bisa cair 10 miliar. Ibu yakin pasti cair 10 miliar bulan ini, pasti cair 10. Kalau gini Bu, ini kan sekarang bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Bisa gak baca Quran 12 juz? Bisa. Dari malam jam 00 sampai matahari terbit, 5 bulan. Nanti kalau ibu bisa, kan terkabul, ibu bisa berangkat haji 2026. Hah? Itulah maunya. Cair 10 miliar bisa haji 2026. Iya. Bisa gak 5 bulan baca Quran 12 juz? Per malamnya. Per malam. Bukan 5 bulan. Sama 5 bulan tiap malam gitu maksudnya. Tiap malam. Paksain. Jadi orang mau ngajakin kondangan, libur. Orang mau ngajakin kemana, libur. Saya mau fokus haji 2026 bersama RDAY dan anak-anak yatim. Visanya furoda. Boleh itu Pak, diomongin orang. Boleh lah. Boleh. Paling ibu dibilang orang gila. Itulah, tengok keadaan macam ini, ingin naik haji katanya. Iya, orang pasti nggak percaya. Nggak percaya Bu. Sekarang Bu,
Orang mana percaya 2025 orang berangkat haji visa puroda? Ada gak yang percaya? Nggak percaya. Tapi istri saya berangkat sama anak saya. Pakai travelnya apa? Maktur. Bayarnya berapa? 1 miliar. 1 miliar. Kan cair 10 miliar istri saya. Bayar berdua sama anak saya 2 miliar. Masih ada sisa 8 miliar. Balikin ke saya. Ini buat papa nih yang 8 miliar. Aku berangkat berdua sama Fauji 1 miliar. Iya. Karena istri saya hampir tiap malam baca Quran. Ini saya pulang nanti malam. Dia pasti lagi baca Quran. Pasti baca Quran. Nggak pernah dia nggak baca Quran. Nah coba ibu paksain. Mumpung masih bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Masih ada 5 bulan lagi. Lawan. Harus 12 juz. Masa nggak bisa? Pak Haji ngapain 5 bulan? Sebulan juga saya bisa. Ya udah sebulan. Berarti sebelum haji umroh dulu. Sekeluarga. Harus. Nanti duitnya buat apa cair? Kalau nggak buat senang-senang. Tinggal ibunya harus yakin. Bisa gak? Bisa ya. Jadi 2026 harus berangkat ya. Dan pasti berangkat ya. Bersama anak yatim ya. Travelnya namanya Maktur. Kita jangan pakai travel yang lain. Pakai Maktur aja udah Maktur. Murah kok, cuman bayar 1 M. Gitu. Ikut saya, pasti ikut. Iya, tapi ibu mesti baca dulu Quran 12 juz. Saya pastikan bisa. Ya, terus apa lagi? Habis itu, ini Pak, saya kan dari dulu usaha rasanya kan dari pagi jam dari subuh sampai jam 10 malam usaha. Tapi kenapa ya Pak, rezeki itu nggak ada, yang ada utang menumpuk. Nanti dengan ibu baca Quran 12 juz, utangnya yang bayarin Allah, ada caranya. Saya itu apa di badan saya ini mana lah? Nggak ada, hanya tetek 2 kanan kiri sama alat kelamin 1 di bawah. Apa mau dicopot? Jangan. Janganlah, itu kan yang enak. Itu mana tau kan, tengok di YouTube tuh ada ininya itu. Hodam. Hodam namanya ya. Nah, kalau ibu mau ngomong ada hodam, pasti ada hodamnya. Jadi orang yang punya hutang pasti dia ada hodamnya. Karena apa? Karena dia selalu digodain sama setannya. Top up. Akhirnya nambah lagi utangnya. Take over. Itu sama suami itu nggak ada kecocokan, bukan dulu terus. Ya karena ada setannya. Nah, buang dulu dong jinnya. Itulah maksud saya, Ada jinnya, ada. dulu gitu. Ada. Ajarin cara buang jin. Ajarin cara buang jinnya nih. Ibu lihat ini cara buang jinnya. Ya Ibu, kalau di badannya ada khodam, Ibu pernah cari penglaris, Ibu pernah datang ke orang pinter, atau dari orang tua, atau dari yang berdoa atau dari apa. Nah, Biasanya sih kebanyakan ketempelan. maka Ibu Ambisi pengen punya motor, kredit. Itu jinnya namanya jin motor. Ambisi pengen kredit mobil, nah itu namanya jin mobil. Ya, pengen kredit rumah, namanya jin rumah. Tuh yang nonton tuh rata-rata pada punya jin semua tuh yang nonton tuh. Ya, penonton. Jin motor gimana kabarnya jin motor? Ya nanti ada teksnya. Nanti Ibu bawa ini, saya contohin ya. Jadi Ibu siapkan teko, kasih air bersih, air galon boleh ya, air galon yang bisa diminum langsung bisa. Ibu siapkan, nanti bangun tidur malam itu jam 00 ya, boleh kapanpun juga, yang bangun tidur malam lebih bagus, sebelum pipis, sebelum ke kamar mandi, sebelum pipis, jadi masih bersih, bukan kotor gitu ya, kan ini masih bersih. Ibu colek tangan kiri ke alat kelamin Ibu, nempel, bener-bener nempel masuk.
sambil ucap Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang mengganggu di dalam tubuh saya, nama ibu binti siapa, baik yang pernah saya cari atau yang datang sendiri masuk ke tubuh saya, atau atas karena kiriman orang, semua keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Sambil di Hobok, gosok-gosok, sambil digosok-gosok tadi, lemas, sambil ngucap, sambil diremes-remes, terus remesannya celupin. celupin, dikobok ke air. Ini 9 kali ngucap itu lagi sambil digosok-gosok, ambil digosok-gosok, ucap seperti tadi lagi Bismillahirrahmanirrahim atas ridha Allah SWT dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang mengganggu di dalam tubuh saya, nama binti siapa, baik karena saya cari sendiri atau datang sendiri atau karena kiriman orang, semua keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok 9 kali. Kalau ngobok mungkin lama Bu, 9 hari. Ada yang sehari keluar langsung. Emot alat itu langsung keluar. Iya. Ini airnya diminum untuk bikin sayur, bikin kopi, bikin teh, bikin susu. Anak minum boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti anak akan, kalau yang nempel di anak. Tapi lama 9 hari. 9 hari. Mendingan yang hari itu juga keluar. Langsung jam itu keluar langsung. Langsung. Ngemot alat kelamin suami, dimot, langsung hari itu keluar. Hah? Udah? Serius? Tanya Haji Marco. Coba pakai mic. Iya. Jadi ini bikinnya memang 9 hari, Bu. Kalau yang buat itu lah itu baru keluar, yang keluar suaminya. Jadi ini Ibu bikin untuk tadi itu semua keluarga minum boleh. Habis besok bikin lagi. Besok bikin lagi sampai 9 hari, sampai terasa gatal di dalam badan Ibu. Ada yang di sekitar alat kelamin Ibu atau di mana saja itu terasa gatal-gatal. Kalau yang sehari jadi langsung keluar nggak ada rasa gatal. Adanya rasa enak. Kalau ada gatal, Ibu jangan berhenti terus sampai hilang rasa gatalnya. Kalau rasa gatalnya hilang berarti sudah netral. Terus berarti tinggal jaga. Gitu. Bisa? Keluarin dulu hodamnya. Keinginan untuk nambah utang, keinginan pengen beli, keinginan pengen gedein perusahaan dengan cara ngutang ya. Hah? Jangan lagi ngutang. Jangan dong. Kan udah baca Quran 12 juz, nanti cair 10 miliar buat apa utang? Jadi Pak nanti ini pulang nih. Pakai mic-nya. Nanti pulang ini lah menghadapi orang ini semangat. Nanti saya bayar doang. Kan Ibu iya, kan gak usah diomong gitu. Ibu nanti pulang dari sini coba paksain dulu baca Quran 12 juz. Kalau pulang dari sini seminggu cair 10 miliar kan Ibu gak usah mikir. Maksudnya ini kan orang itu pasti tengok saya pulang dari rantau. Pasti datang itu. Nah, kan datang karena tetangga ya kan nampak itu. Pasti datang. Cara menghadapi saya menghadapi itu orang itu gimana? Ibu telanjang bulat biar nggak kelihatan. Sunyi semua. Yang datang. Apa? Dari sini, lu lelani pulang dari rantau. Malah orang Ya. sekampung. Lanjut. Ibu, kalau ibu ada utang-utang sama orang, mungkin karena mereka tahu bahwa belum datang, maksud wah bawa uang. Ibu ada beberapa
ilmu kelepawatan yang biasa Pak Haji dan teman-teman lakukan itu ketika ibu dapat menstruasi datang bulan, hari yang pertama itu celananya itu digantung di itu konstruksi ya, gantung di atas di apa di ventilasi rumah, yang di lebih tinggi apa posisinya dari kita, biar kamu apa orang-orang yang punya hutang nggak datang. Atau ibu kalau misalnya ibu namanya siapa, ibu tahu namanya siapa yang punya ya, terus kalau ada fotonya bisa lihat di apa di Facebook, bisa di print itu tulis datang fotonya ya, itu misalnya si udah nggak datang untuk nagih saya sebelum saya punya uang, ibu niatnya nggak bayar ya, berarti ibu niatnya bayar karena sementara ibu udah punya uang ya belum bisa bayar, jadi untuk menangguhkan dia supaya nggak datang dan marah-marah. Jadi fotonya atau namanya ibu tulis, ibu fotoin, terus ibu pakai celana dalam yang udah 1 hari atau 2 hari 3 hari, terserah mungkin lebih juga nggak apa-apa, itu dibungkus pakai lakban, dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam ini, ke dalam potongan itu tengah di sini, dibuka itu, masukkan ke dalam toples itu, lakban lagi, masuk ke dalam freezer. Iya, lepas bikin es itu, bukan yang bawah yang betul. Saya bukan freezer juga. Ya, ibu yakin jangan datang nagih selama saya belum punya uang untuk membayarnya. Bukan kira-kira nggak boleh utang, karena kalau kita berutang itu nanti di akhirat disisir perjuangannya. Oke. Kalau seandainya kita tunggu ya, belum nanti kalau udah ada uang saya bayar. Kalau orang tuh yakin ya nggak apa-apa dulu, bisa diucapkan. Karena kalau ada yang ngerti, yang paham, dia ini mau ngerti gitu ya kan, dia tunggu. Dia nggak ngerti ini. Iya, ibu, jadi seperti tadi untuk mengawal mereka supaya nggak datang lagi, ya setelah dengan ibu dia pakai plastik itu nggak apa-apa. Kalau nggak kan ya apa pintu itu kan di atasnya ada tempat angin itu, lubang angin di situ aja. Atau tadi sana ada maksudnya kalau nggak main 9 hari dipakai boleh nggak? Bisa nggak? nggak apa-apa, pakai aja. Yang penting ibu yakin, yang penting ibu yakin. Orang baru nanti ke saya selagi saya belum punya untuk membayar. Yakin mereka nggak datang, yakin mereka datang. Harus yakin, jangan bikin tapi benar nggak ya? Masa sih? Gitu. Aku percaya tuh enggak ya, pokoknya harus yakin harus yakin. Pasti ya gitu aja. Ya, karena ini sudah terbukti buat teman-teman kita semua banyak sekali ya, termasuk saya juga, istri saya, dan juga banyak testimoni tentang itu apa dari lokal dengan CD dan dalam itu. Terus yakin ibunya. Ibu masih main nggak? Enggak, kan ada lagi. Oh iya, 9 hari. 9 hari bisa kan? Karena ibu pengen pulang, nanti cara dalamnya ibu pakai sekarang, itu juga udah bisa langsung digantung di atas rumah. Pulang nanti udah. Lanjut. Cuma tadi ucapkan jangan datang dulu sebelum saya ada uangnya, dulu diucapkan. Bisa. Nanti dia nggak akan datang. Dulu tetap dibungkus di tanah di belakang. Ibu juga benar juga, gimana anaknya misalnya jangan datang lagi ke saya selama-lamanya gitu. Misalnya ibu, pokoknya ibu kasih dari bahasanya. Nanti kalau ada uang yang kita bayar ya dengan niat kita aja ya. Iya. Nggak perlu gitu. Iya. Jangan datang lama-lama. Manjur banget. Tapi saya mau ibu 2026 harus bisa berangkat haji visa furodah. Bisa, pasti bisa. Suami istri harus bisa. Gimana caranya? Harus bisa. Paksain pulang dari sini harus bisa baca Quran 12 juz. Bonusnya berangkat haji visa furodah 2026. Coba ibu ngaji di tempat lain, belum tentu jaminannya berangkat haji visa furodah. Makanya bertanya ke situ, Pak. Iya, berangkat haji reguler aja udah seneng. Saya nggak mau reguler. Kalau reguler, nanti ibu mau lempar jumroh itu jalan berkilo-kilo. Tapi kalau visa furodah cuma 10 meter. Kalau ibu
kalau ibu hajinya reguler, ibu kemana-mana mesti nenteng koper. Geret koper, mau ke Mina, geret koper, mau Reguler itu haji biasa. Biasa. Jauh tempatnya gitu. Kalau yang apa ini? visa Furoda. Dekat, cuman jalan kaki. Ibu makan nih, makan. Itu kelihatan tuh orang sholat. Masjidnya kelihatan. Jadi ibu tinggal turun doang, jalan kaki. Terus nanti kita berangkat bareng-bareng sama grupnya RDAY. Jadi kita ngumpul, ngobrol, kongko-kongko. Wih, minat betul. Yang dibayangkan sana. Terus sama dari itu, ini udah 10 juta. Bisa ikut bisa cair 10 miliar, ikut haji 2026. Pasti bisa ikut haji ya Mas Suami. Iya. Itu yang niatnya. Ibu aja yang praktekin. Suami nggak usah. Suami ntar kalau ibu terkabul tinggal dibawa. Jadi biar ibu nggak digerecokin sama suami, karena suami suka gerecokin. Biasanya yang namanya Sony tuh tukang gerecokin istrinya tuh. Sony, namanya Sony. Namanya istri ibu jangan diganti Sony ya. Gantinya itu aja, Polytron. Kalau enggak Toshiba. Ada yang namanya Sony tuh. Suka gangguin istrinya dia. Nah, ibu jangan ya. Makanya kalau namanya istri suami ibu Sony, tolong ganti besok pulang dari sini namanya ganti Toshiba. Kalau nggak Toshiba, Polytron. Ya San. Dan sampai sini bingung nanya Pak. Emang gue bikin bingung. Kalau Semua buku-buku nanti ditanya, semua mau ditanya. Ya, pokoknya ada dibuat, ada 10 miliar tuh, ada penghasilan, habis itu naik haji tuh lah yang. Man, lo kalau reuni teman-teman SMA lo pangling man, lihat perut lo man. Udah maju. Gila lo perutnya udah maju. Susunya cocok ya. Lo mesti makan di restoran Sari Ratu man. Maksudnya sholat tahajud aja. Tahajud tengah malam, nggak ada sholat-sholat lain, dengan sholat hajat, nggak ada. Bangun jam 00, senyum, mandi pandan 9 lembar, sholat tahajud, witir, baca Quran 12 juz. Oh, sholat witir, ditutup sholat witir gitu. Iya kok, harus ditutup. Habis itu sholat tahajudnya ini berapa rakaat? Ibu maunya berapa? 8 gitu. Boleh. Maksudnya sampai 8. Boleh, Kan lebih bagus lah. boleh. Pokoknya saya mau, ibu gimana caranya, bisa nggak bisa harus 2026 berangkat haji visa Furoda sama pasangannya, nggak boleh sendiri. Gratis lah. Maksudnya bayar kan kita lagi nggak gablek duit. Ya kan nanti ibu cair 10 miliar, bayar visa Furoda 1 M, berdua sama suami 2 M, 8 M balikin ke Haji Marco. Jangan Kak, buat rumah dulu Kak. Oh ya sudah, jadi nggak usah dibalikin. Bilang dulu sama Haji Marco, Haji Marco jadi balikin nih kata. Kalau Pak Haji Marco udah banyak, rumah udah ada, toko banyak, rumah kos-kosan banyak kan. Kalau itu tuh, kalau yang dia nanti dipanjang, sudah nggak Pak Haji, kita Ya, ini kameramen nih. Ini istrinya 5. Ini Bapak ini pun yang di Ya. Ini aja kameramen yang isinya 5. Mau nambah lagi 2. 5 ya. Berapa, Je? Bini lo, Je? Nih lihat. Lihat. Lihat dulu, lihat. Berapa, Je? Iya, Limo, kurang dulu. Ini yang selalu disebut-sebut padi ya kan? Iya. Istrinya 5. Kurang dulu. Kurang 2, oh 3. Enggak, mau 7. Oh, kurang 2 lagi. Udah, yang 6 nggak dihitung, jadi dia loncat ke 7. Karena yang ke-6 nggak boleh sama istrinya. Yang ke-6. Dia izin kemarin sama istrinya yang ke-5. Mau nikah lagi yang ke-6, kata istrinya nggak boleh, langsung loncat ke 7. Karena seminggu 7 hari. Jadi begini udah Man, ada gak penonton YouTube yang komen tuh?
Bininya 7 man. Paksain. Baca Quran 12 juz. Bisa? Bisa. 2026 harus bisa berangkat haji visa furoda sama suaminya. Bisa? Bisa, Pak. Apa lagi? Nggak boleh yang ada yang nggak bisa. Nggak boleh. Karena kalau nggak bisa kan negatif. Semuanya yang positif. Karena ucapan adalah doa. Apa lagi? Nah, Pak Jojo banyak pertanyaan nih, Pak. Apa? Tapi bingung, nggak tahu mau ditanya. Emang saya bikin bingung. Pokoknya aja itu lah waktu itu. Pokoknya gini aja Bu, intinya. 10 juta. Ya, intinya gini intinya. Yakinnya harus. Baca Qur'annya paksain. Udah itu aja. Ya betul, Bos? Betul, Pak Haji. Yakinnya harus. Yakin tuh harus. Karena itu kekuatan yang luar biasa. Yakin, Pak, misalnya kita yakin terbayang, maksudnya boleh kita membayangi gitu. Kan kadang Nggak boleh. Nanti Ibu keblok. Kalau Ibu keblok nangis. Contohnya keblok, Bos. Terangin. Contohnya keblok. Ngeblok itu misalnya kata Pak Haji, ibu usahain untuk baca Quran 12 juz. Tapi Uni bilang itu, ya nggak bisa, aku ngantuk. Jadi itu ngeblok sendiri ya. Seperti itu. Terus misalnya ibu juga ibu misalnya yakin kata Pak Haji untuk memiliki uang 10 miliar. Tapi ibu langsung bilang, mana mungkin nggak bisa, aku kan cuma dagang gorengan doang, pasti susah. Itu berapa ratus ribu gorengan harus bikin, itu ngeblok namanya Bu. Jadi ibu harus yakin kalau ibu itu bisa dan mampu. Bisa. kan kadang gitu sering kali kan. Nah, ini harus bisa cair 10 M kan. Iya. Sedang baca Quran tuh kadang bisa teringat itu. Ini nanti ini sedekah sana. Ini itu banyak bayangannya gitu. Ya jadi kata Pak Haji, maaf itu namanya uang kecil. Buktiin dulu kalau itu udah berapa terkumpul, baru ibu bisa mau sedekah, mau umroh, mau bikin rumah itu kayak gitu. Itu saya selalu timbul sendiri kan. Iya. Sering bilang. Kadang yang sebelum ke situ kan sebelum main gitu kan. Nanti sebelum terus diatur. Terus Itu bayang-bayang. itu namanya ya Papa Haji jadi uang kecil. Jadi yang penting ibu terkumpul dulu, ketika ada uang yang ada ibu baru boleh ibu bikin apa, mau apa misalnya sedekah, berbagi, mau jalan-jalan apa di rumah itu. Udah cair kan? Iya. Kadang belum cair itu udah kepikiran. Iya. Kepikiran Iya. gitu. Teringat ya Pak, jadi uang kecil ya. Kawan belum tentu. Kenapa ya banyak mendulukan Allah ya. Ibu yakinin aja ya, yakinin ibu mampu. Dan di waktu-waktu ibu sibuk, misalnya mungkin ibu kadang-kadang lupa, tapi ingat kalau kita lagi punya hajat. Jadi misalnya ibu lagi nyuci, lagi masak, ibu sebutkan alhamdulillah. Ketika ibu misalnya punya kertas bayang konter yang 10.000-an itu udah 1.000 atau 999, ibu langsung ucapin pasti semua hajat saya kalau ijabah kabulkan. Jadi besok di antara alhamdulillah itu ibu baca dimanapun ibu lagi nyaman membaca alhamdulillah, dan ibu ucapkan ketika ada waktunya aku udah banyak nih bisa baca alhamdulillah, langsung ibu ucapin aja, yakinnya aku punya uang 10 miliar di bulan ini, di minggu ini. Atau yakinnya aku tiap malam bisa baca Quran 12 juz. Za, ajarin ngentongin duit cair 10 M. Ini teksnya untuk yang apa? Rombongan berapa orang? 7. Biar pelanggannya laris, jualannya itu ya. Ini kalau misalnya pelanggannya laris ini kita harus centang juga. Enggak. Oh, kita usahakan habis itu. Barang dagangan yang sebelum dimasak. Sebelum dimasak itu, itu cuma kalau misalnya betul udah gitu ya.
sembilan kali juga, 9 kali. Nah, ini nanti dikembangkan sendiri ya katanya ya, itu ada pembukaannya yang kaunya ada dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbih Allah Subhanahu wa taala dan karomah amin anak yatim piatu kandan pimpinan Bapak Ibu Susanto Susanto ajak saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Dengan cara ini pasti Allah berfirman. Bilang aja, kanten, undang ya, ajak ya, bawa ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja ke rumah saya sini sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Untuk itu, kamu ajak ya, kamu bawa ya, kamu undang ya kawan-kawanmu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Itu diulang-ulang. Itu enggak ya cenderung kayak 99 enggak 9 kali boleh 9 kali waktunya boleh habis sholat kapan saja boleh ya. Kapan saja. Oke, cair. Berangkat haji 2026. Visa Puroda. Ya, ajak suaminya ya. Biar dia